Nah, selanjutnya kita masuk ke materi permutasi siklis. Kalau dulu di permutasi biasa, kita misalkan menyusun sebuah bilangan, atau di sini kasusnya orang ya, misalkan ada 3 orang duduk pada 3 kursi, maka urutannya akan seperti apa? Kalau menggunakan bentuk filling slot, berarti kan di sini bisa 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan. Jadi ada 6 cara gitu kan. Nah, lalu bagaimana kondisinya jika bentuk mejanya bundar gitu kan? Nah, ada 3 orang juga kasusnya yang sama. Nah, berapakah cara yang dapat disusun? Nah, oke, misalkan kita buat mejanya bundar seperti ini, ada 3 orang, B, A, C. Urutannya seperti ini. Nah, untuk melihat apakah urutannya itu berbeda atau tidak, misalkan kita ambil patokannya ini si C. Nah, saat si C ini jadi patokan, misalkan kita tukar posisi A dan B. Oke, sehingga menjadi seperti gambar yang kedua ini. C, A dan B udah ditukar ya posisinya. Nah, oke. Misalkan kalau kita baca urutannya itu berlawanan arah jarum jam. Dari C ke mutar berlawanan arah jarum jam. Berarti menjadi C, A, B. Gitu kan ya. Kalau ini kita baca juga berlawanan arah jarum jam. Berarti menjadi apa? C, B, A. Oke. Dua hal ini berarti urutannya B, sama atau tidak sebenarnya antara ini dan ini bentuknya. Berbeda ya. Nah, sekarang misalkan patokannya masih tetap di C di sini. Bacanya berlawanan arah jarum jam. Seperti tadi masih satu arah. Set. Berarti menjadi apa? C, A, B. Oke, lihat. Bentuk yang ketiga ini sebenarnya sama dengan bentuk yang pertama gitu. Cuman beda posisi saja. Posisinya di mana? Si C yang asalnya di sini gitu kan ya. Diputar atau ditukar sebenarnya C ini dengan posisi apa? C ditukar dengan posisi B. Kemudian B ini digeser ke posisi atas gitu ya. Atau ditukar, masih ditukar gitu. Dengan bentuknya kalau ditukar ini ketika dibaca secara berlawanan arah jarum jam, maka tetap menjadi CAB. Jadi bentuk yang ini dengan bentuk yang ketiga dengan bentuk yang pertama itu sebenarnya sama. Nah, kalau lihat dari sini sebenarnya ada 2 bentuk yang terbentuk, yaitu CAB dan CBA. Nah, jika kita lihat secara keseluruhan gitu kan ya, misalkan titiknya urutannya atau posisinya seperti gambar yang ini, BAC. Kalau misalkan kita putar 90 derajat searah jarum jam, berarti posisi B menjadi di sini. Gitu kan? Posisi A di depan, C di sini. Kalau misalkan kita putar lagi menjadi 180 derajat, berarti posisi A menjadi di sebelah sini. Oke, jika kita baca urutannya searah jarum jam semua, berarti di sini BAC. Yang kedua juga masih sama BAC, yang ketiga juga masih yang ketiga masih BAC itu kan ya, dengan patokan di sini BAC. Nah, misalkan yang kedua bentuknya kita tukar nih. Apa yang ditukarnya? Si A pindah ke sebelah sini, si B di sini. Jadi posisi A dan B ditukar gitu. Posisi C tetap. Kita putar 90 derajat berarti menjadi ABC, yang asalnya ABC yang juga tetap ABC. Diputar 180 lagi. Berarti menjadi apa? ABC juga kalau dibacanya searah jarum jam. Jadi ini udah satu susunan, ya ini satu susunan. Jadi totalnya berapa? Ada 2 susunan. Nah, lalu bagaimana misalkan terdapat n susunan? Ya udah, kita tinggal kurangi 1 aja. N kurangi 1 faktorial gitu kan. Seperti itu. Misalkan kalau ini ada 3, berarti kan 3 dikurangi 1 faktorial atau menjadi 2 faktorial. 2 faktorial ya 2. Jadi ada 2 cara bilangannya atau susunannya, seperti ini dan seperti ini. Kalau misalkan n faktorial, ada n misalkan jumlahnya, ya udah n kurangi 1 faktorial gitu. Nah, misalkan 5 orang akan melakukan rapat mengelilingi meja bundar. Berapakah banyaknya formasi yang dapat terbentuk? Ya udah, 5 kurangi 1, 4. 4 faktorial sama dengan 24 susunan formasi. Oke, misalkan terdapat satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 3 orang anak yang akan makan bersama mengelilingi meja bundar. Jika ayah dan ibu harus duduk berdampingan, banyak cara yang mungkin adalah, kuncinya jadikan satu paket ayah dan ibu ini, sehingga menjadi terdapat berapa subjek? 4 subjek. Lalu sikliskan. Nah, maka 4 subjek ini akan menjadi 3 faktorial, 4 kurangi 1, ada 6 susunan. Karena si ayah dan ibu ini bisa tukar posisi, gitu kan ya. Ayah dan ibu bisa tukar posisi nih. Nah, ayah dan ibu misalkan seperti ini. Atau ibu dan ayahnya ditukar posisinya. Berarti ada
dua kemungkinan ayah dan ibu ini. Ya udah, dikalikan 2 saja, itu kan. Karena ada 2 kemungkinan yang posisinya. Jadi 3 faktorial dikalikan 2 faktorial, jadi 12 gitu kan. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Jadi ada 12 kemungkinan. Jadi kalau yang ini posisi ayah dan ibunya ada 6 cara, ini juga ada 6 cara. Oke, jadi ada 12.